selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu pertama bulan Juli 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya Sagittarius. Sekali lagi. 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat Sagi ya, Sagittarius. Ada apa aja di minggu pertamanya Sagi? Aku lihat sih kayaknya ada yang baru-baru ya di minggu pertama kamu. Apa tuh kak yang baru? Suatu awalan baru, sesuatu yang baru-baru, orang baru yang deket kah sama kamu, lembaran baru, pertualangan baru, apa nih, kayak spontanitas yang baru, spontanitas terhadap sesuatu hal yang baru juga bisa. Ditunggu aja yang baru-barunya. Cuma sih buat Sagi ya, aku ini mungkin sedikit saran buat kamu ya. Info juga nih. Info bahwa di minggu pertama ini kalau mau investasi hati-hati ya. Jangan sampai buru-buru, jangan sampai buru-buru, jangan buru-buru, cari tahu dulu, telusuri dulu jenis investasi yang akan kamu jalani. Karena di sini kalau aku lihat ada potensi tentang bad investment di minggu pertama ini. Hati-hati terhadap kegagalan, penipuan-penipuan juga di sini, karena ini akan bisa bikin keuangan kamu jadi nggak stabil. Dan aku lihat beberapa dari Sagi juga, kalau ada yang lagi berniat buat bangun usaha di minggu pertama ini atau mungkin yang udah terjadi gitu ya, beberapa aku lihat kayak kurang modal di sini, kayak kurang modal. Mungkin bisa jadi usahanya juga lumayan besar gitu ya, sehingga di sini ya modal juga harus besar. Bukan kamu nggak ada uang, cuma ya besar modalnya seperti itu. Dan di minggu pertama ini juga aku lihat nih, soal uang tuh sebenarnya bagus, seharusnya stabil gitu. Cuma ada sesuatu yang lumayan cukup besar akan kamu keluarkan gitu. Jadi ya akan terasa masih kurang meskipun pemasukannya tuh udah lumayan besar, udah lumayan oke, stabil gitu ya kayak biasanya. Cuma pengeluarannya yang lebih besar dari pemasukan di minggu pertama ini, mungkin akan ngegocek tabungan tuh ya. Terus juga Sagi di minggu pertama ada beberapa dari Sagi aku rasain kayak kecewa sama sesuatu atau sama seseorang, sedih, ada penyesalan, fokus kepada kesalahan yang pernah terjadi di sini. Aku nggak tahu kamu lagi menyedihkan apa, tapi sini sangat menyakiti hatimu di minggu pertama ini. Ya, ini bisa tentang seseorang ya. Bisa dari pekerjaan, bisa dari bisnis ya. Yang mau cewakan atau investasi, jangan sampai salah ya. Bodong tuh, ada potensi bodong di minggu pertama ini. Dan aku lihat juga di minggu pertama ini, nah mood kamu juga lagi naik turun nih. Kalau aku lihat lagi kemudian Sagi, ada aja hal-hal yang bisa bikin patah hati kamu, jadi gak enak perasaan kamu. Bahkan beberapa ada potensi tentang cinta dalam diam. Dan ada yang coba cari-cari masalah sama kamu di minggu pertama ini. Nah silakan Sagi yang begitu tegas dan budiman ini ya, tolong di sini kamu harusnya sih Sagi bisa yang mengatasi orang-orang yang cari masalah sama dia. Karena Sagi ini pintar ya. Sagi adalah zodiak yang pintar loh kalau aku lihat, untuk bisa ngebentengin dirinya dari hal-hal yang berbahaya gitu. Bukan tipe orang yang gak enakan. Sagi selalu bisa kayak yang menolak gitu ya. Mas awalnya sih gak enakan, tapi lama-kelamaan kamu itu punya sikap tegas kalau aku lihat, yang bisa memberanikan, pokoknya kamu bisa berani untuk mengatakan tidak gitu, bukan sekedar engge-engge iya doang gitu ya. Terus hati-hati terhadap obsesimu. Apapun yang menjadi obsesimu di minggu pertama ini, kalau nggak diiringi dengan kedewasaan diri yang baik ya, kebijaksanaan diri yang baik, itu bisa menjadi bad news buat kamu. Obsesi kamu pada suatu hal bisa menenggelamkan kamu. Hati-hati. Terus di minggu pertama ini juga emosi lagi kurang stabil kalau aku lihat Sagi ini. Ini perasaannya tergaduh. Bisa timbul perselisihan akibat emosi yang nggak bisa dikontrol, nggak bisa direm.
ada ketidakstabilan emosi terbaca di sini. Terus juga ini kabar baiknya lagi, ada beberapa tentang manifestasi Sagi yang pada akhirnya bisa diwujudkan di minggu pertama ini. Manifestasi yang terwujud. Contohnya apa? Mungkin ingin beli suatu barang apalah. Awalnya manifestasinya itu, atau untuk menjadi hidup lebih sehat ya, atau untuk menjadi lebih tenang, termanifestasikan di minggu pertama ini. Ya, hal-hal yang menjadi keinginannya kamu. Terus soal keuangan di sini, tuh aku bilang ya, kamu tuh sebenarnya lumayan mencetak banyak uang. Cuma kamu juga ada pengeluaran yang cukup besar di minggu pertama ini. Soal pemasukan sebenarnya bagus ya. Nih, bahkan beberapa yang masih nganggur belum kerja pun di sini aku lihat ada potensi buat pekerjaan baru di sini atau buat bisnis baru. Pokoknya soal uang itu akan ada perkembangan di minggu pertama ini dari pemasukan. Cuma pengeluarannya ya, kamu tuh ada sesuatu yang kayaknya cukup besar yang akan kamu keluarkan tentang pengeluaran, dan itu bisa bikin kamu ngerasa bahwa oh, uang aku masih kurang nih gitu, padahal banyak udah gitu, cuma ya pengeluarannya besar. Terus kalau untuk perasaan, Sagi sensitif banget kalau aku lihat di minggu pertama ini ya, perasaan itu lagi lembut banget. Gampang banget buat perasaan Sagi itu menjadi tidak tenang di minggu pertama ini. Hanya dari omongan doang bisa bikin kamu jadi yang kepikiran tentang banyak hal ya. Sensitif sekali kalau aku lihat. Sensitif banget, lembut banget perasaan di minggu pertama ini. Jadi jaga hati dan perasaanmu sendiri ya Sagi ya, biar nggak gimana-gimana gitu ya. Hati dan perasaanmu biar nggak sakit hati sendiri, biar nggak baper sendiri. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta ya untuk Sagi minggu pertama Juli 2025. Sorry. Sagi. Pesannya yang pertama di sini kamu dipesankan, katanya segala sesuatu yang kamu rencanakan itu berjalan kok sesuai dengan rencananya kamu. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir gitu ya terhadap apa-apa yang akan terjadi buat kedepannya. Segala sesuatunya berjalan ya sesuai dengan apa yang direncanakan, terencana lah gitu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan, katanya coba dengarkan inner voice-mu ketika kamu membuat suatu keputusan atau membuat suatu pilihan di sini. Jangan abaikan ya kata hatimu sendiri. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan temukan keseimbangan di dalam kehidupannya kamu dan bangunlah kesuksesannya kamu di sini. Jadi segala sesuatunya perlu keseimbangan Sagi. Jangan kerja terus ya, istirahatnya mana? Kalau mau sukses di sini harus bisa membagi waktu gitu. Adaptasi juga harus tinggi. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Sagi apa aja Kak di minggu pertama Juli? Langsung energi paling kuat ya. Ada Libra, Pisces, Capricorn, sama Sagittarius, Temperance. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.